Selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini cuannya terus mengalir, semoga rezekinya semakin lancar, sehat-sehat terus. Pokoknya doa-doa yang baik-baik di tahun yang baru ini ya. Yang berlalu biarlah berlalu gitu. Semoga portofolio kalian di sepanjang 2025 kemarin, kalau yang bagus disyukuri, alhamdulillah. Kalau masih minus-minus nggak apa-apa, masih ada tahun depan, jangan khawatir. Masih ada IPO gede lainnya, masih ada saham-saham potensial lainnya. Makanya biar nggak ketinggalan, kira-kira cuan apa yang bisa kalian dapetin, ikutin terus Cici Cuan sama gue. Jadi sampai kelupaan tuh, balik lagi sama gue Yuliana di segmen Cici Cuan. Di episode kali ini, karena ini kan tahun baru nih, kita harus looking forward alias melihat ke depan. Kira-kira di 2026 nih IHSG mau kemana sih? Saham-saham apa sih yang oke? Sektor mana sih yang oke? Gue udah merangkum beberapa sekuritas. Ini juga kalian sebenarnya kalau misalkan mau baca, bisa baca di harian konten bisa. Tapi kalau emang males bacanya, bisa dengerin gue aja nih. Nah, jadi ada beberapa sekuritas yang memproyeksikan IHSG itu di tahun 2026 bahkan bisa ke level 10.000. Sebenarnya kayak, mungkin gak ya? Karena di akhir tahun ini aja kayak nembus 9.000 tuh. Maksudnya di akhir tahun 2025 nih. Di akhir 2025 tuh agak susah. Kayaknya masih jauh gitu ke 9.000. Kayaknya target yang mungkin sebenarnya kayaknya ya kalau kita lihat nih, lihat-lihatan aja nih investor biasa, investor retail biasa, kayaknya paling mungkin 9.000. Tapi ternyata ada loh sekuritas yang memproyeksikan IHSG bisa ke 10.000. Dari beberapa sekuritas gue ambil yang cukup menarik. Yang pertama itu ada JP Morgan. Siapa sih yang nggak tahu JP Morgan ya kan? Perusahaan multinasional, kelas internasional, kelas dunia lah, semuanya lah. Maksudnya tahu dia pengelola dana besar, dia punya modal banyak gitu, bisa naruh investasi di mana aja gitu. Si JP Morgan ini dia pasang rekomendasi di skenario dasar IHSG ini bisa ke 9.100 pada akhir 2026. Di skenario bullish, kalau misalkan emang sentimen positif segala macam, IHSG diproyeksikan bisa ke 10.000 di akhir tahun 2026. Nah, sentimennya apa sih? Sentimennya itu mereka menghalat, pasti ada banyak tapi gue ambil beberapa aja. Yang pertama itu ada sentimen dari kombinasi peningkatan belanja pemerintah, perbaikan likuiditas, serta tren pelonggaran moneter yang akan jadi katalis utama tuh. Jadi 3 tren utama itu, belanja pemerintah, perbaikan likuiditas, dan tren pelonggaran moneter di 2026. JP Morgan ini memproyeksikan Bank Indonesia punya ruang untuk memangkas suku bunga lagi sebesar 50 basis poin pada 2026. Ini nih kalau misalkan ada penurunan suku bunga, si JP Morgan menilai kemungkinan konsumsi di domestik dalam negeri akan meningkat. Nah, kalau konsumsi dalam negerinya meningkat, berarti kan ekonomi bisa bergerak gitu. Harapannya tuh di situ. JP Morgan ini juga memperkirakan kalau partisipasi investor retail tuh akan semakin tinggi. Maksudnya di semester pertama 2026 nih masih akan tinggi. Nah, tapi nanti di separuh kedua, dimasuk semester 2 2026 udah mulai moderat. Tapi walaupun investor retailnya diproyeksikan akan bergerak moderat di paruh kedua 2026, JP Morgan ini menilai masih ada dukungan atau aliran dana yang masuk dari investor institusi atau fund-fund besar. Terutama institusi besar dalam negeri, termasuk kehadiran Danantara. Kan emang Danantara punya mandat untuk mengelola investasi uang triliunan itu kan. Nah, itu yang nantinya bisa berpotensi menggerakkan ekonomi dan pasar. Selain Danantara, kita juga di Indonesia punya badan fund besar lainnya yaitu BPJS. Nah, kalau porsi ekuitas BPJS semakin meningkat di pasar saham, maka pasar kita IHSG nggak mungkin lah. Bukan nggak mungkin sih, tapi maksudnya kan ada potensi untuk naik gitu. Nah, apalagi BPJS tuh dari tahun lalu tuh udah menyatakan kayak, iya kita siap untuk mendorong menambah porsi di ekuitas. Nah, itu kalau dari JP Morgan. Terus kita cari yang ke dalam negeri. Di dalam negeri, maksudnya sekuritas dalam negeri ya. Nah, gue ambil dari Pintraco Sekuritas. Nah, si Pintraco Sekuritas ini punya target konservatif IHSG akan di level 9.225 pada akhir 2026. Itu kalau dalam hitung-hitungan mereka ya,
dengan IHSG di posisi 9.225 itu valuasi atau price earning-nya IHSG itu ada di level 13,65 kali. Nah, kalau IHSG atau pasarnya bergeraknya agresif, positif semuanya, IHSG diproyeksikan ke 9.883 di akhir tahun 2026. Nah, terus menurut mereka apa sih sentimen yang akan memengaruhi IHSG di 2026? Kita nggak bisa tutup mata ya, sentimen global pasti bakal mempengaruhi pergerakan pasar dan IHSG di tahun depan. Si Pintraco Sekuritas ini mencermati, maksudnya melihat ada gimana hubungan antara AS dan Cina itu dan negara-negara lainnya. Kayak misalkan kita tahu lah di 2025 nih AS rada-rada gimana gitu kan. Nah, semoga harapannya di tahun depan AS dan Cina dan negara-negaranya itu lebih harmonis, lebih akur kan. Kalau misalkan kondisi perangnya lebih meredam, bahkan udah nggak ada ya kan, itu kan dampak positifnya juga bagus buat ke IHSG karena kan ketidakpastian itu akan semakin mereda. Nah, tuh sentimen lainnya adalah sama seperti JP Morgan, ada potensi pelonggaran moneter, kebijakan moneter. Nah, kalau si Pintraco Sekuritas ini menilai ada potensi pemangkasan lanjutan dari Bank Sentral Amerika yaitu The Fed. Karena apa? Karena kalau misalkan mereka menilai pemangkasan suku bunga The Fed ini, Fed Fund Rate ini bisa menggerakkan ekonomi AS. Harapannya itu. Selain itu masih dari sentimen global, diharapkan adanya perbaikan dan pemulihan ekonomi Cina. Ada stimulus fiskal dan moneter Cina itu yang udah digelontorkan pemerintahnya dari akhir tahun 2025 itu bisa mendorong transaksi di sana. Ketika ekonomi Cina bergerak itu kan dampaknya juga akan ke negara-negara yang terafiliasi yang punya hubungan dagang dengan si Cina itu. Selain dari sentimen eksternal di dalam negeri, si Pintraco Sekuritas tim risetnya ini menilai kayak pergerakan IHSG ini akan didorong oleh upaya-upaya pemerintah pemerintah Indonesia untuk mendorong tingkat konsumsi. Mulai dari kebijakan moneter dan fiskal. Nah, terus itu dari Pintraco. Nah, kita masuk ke sekuritas ketiga. Itu kan tadi udah dari asing, udah dari swasta dalam negeri. Nah, sekarang kita masuk ke proyeksi dari sekuritas punyanya negara atau bank plat merah lah. Nah, pilihan gue ada di Mandiri Sekuritas. Gue mau lihat proyeksi mereka. Kenapa nih gue bandingin tiga yang berbeda? Karena mereka tuh pasti punya view yang berbeda. JP Morgan tuh mewakili gimana sih investor asing tuh melihat Indonesia di 2026. Terus si Pintraco karena kan dia swasta tapi domestik itu gimana. Nah, kalau Mandiri Sekuritas kan dia dari sisi dia kan juga dekat lah gitu dengan negara gitu. Nah, pada skenario base-nya, skenario dasar, si IHSG itu diproyeksikan oleh Mandiri Sekuritas bisa ke level 9.925. 9225. Di skenario bullish-nya, di skenario positifnya yang hijau banget, IHSG diproyeksikan bisa ke 9350 di akhir 2026. Terus gimana sentimennya? Si tim riset Mandiri Sekuritas ini menilai ada beberapa potensi, cenderung banyak potensi sentimen positifnya di tahun depan. Dia tuh menyoroti kalau misalkan ternyata anggota aktif BP Jam Sostek ini udah mulai meningkat loh. Artinya jumlah tenaga kerja itu meningkat ketika ada peningkatan tenaga kerja. Harapannya konsumsi juga akan meningkat. Oke, next. Itu kan tadi udah kita bahas tentang proyeksi IHSG dan sentimen-sentimennya di 2026 kira-kira bakal gimana. Mayoritas sih menilai IHSG masih akan positif di 2026. Kalau IHSG-nya positif, kira-kira sektor apa nih yang bisa Sobat Cuan dan gue pilih? Bisa lihat. Masing-masing sekuritas tuh punya unggulan tersendiri ya. Misalkan nih kita ambil dari si Mandiri Sekuritas. Kalau Mandiri Sekuritas nih, mereka tuh memproyeksikan sampai dengan semester 1 2026, sektor consumer, perbankan, telekomunikasi, retail, tembaga, dan emas itu bakal menjadi driver IHSG. Si Mandiri Sekuritas ini juga kasih rating overweight ke sektor-sektor tadi itu yang gue bilang. Nah, mungkin kalian bisa mulai cermati tuh dari sektor-sektor yang tadi Mandiri Sekuritas kasih rating overweight, kira-kira sama mana sih yang masih
kinerjanya bagus, valuasinya oke gitu kan. Sekarang kita lanjut ke JP Morgan. Kira-kira si investor asing ini, si JP Morgan ini sukanya saham apa sih di 2026? Kalau yang dari risetnya mereka, si JP Morgan tuh masih akan mengunggulkan sektor industri, bahan baku, consumer staples, consumer discretionary, dan properti di 2026. Si JP Morgan ini juga kasih peringkat overweight ke 5 sektor itu tadi. Nah, itu juga mungkin bisa kalian cermati. Gue mau kasih bonus, ini sebenarnya tadi nggak ada di pembahasan, tapi ada satu sekuritas asing juga, yaitu CGS Sekuritas Internasional. Nah, dia tuh pasang target IHSG ada di 9.530 di akhir 2026. Kisaran valuasi IHSG ada di 12,2 kali. Saham pilihan CGS Sekuritas itu untuk tahun depan ada di BBCA, ada Bank Mandiri, Telkom, Mika, Cimori, Mayora, HMSP, Gudang Garam, Bluebird, dan Wismilak. Saham-saham itu ada potensi kedatangan arus masuk dari dana-dana investor asing. Atau karena kan tadi kan kalau kita bahas tadi semua sentimennya adalah tentang ceritanya ada pemulihan konsumsi, pemulihan ekonomi. Ketika ekonomi pulih, maka konsumsi akan meningkat. Sektor-sektor yang ada di sekitaran konsumsi itu akan meningkat. Itu aja tadi proyeksi pergerakan IHSG. IHSG mau kemana di 2026, kira-kira sektornya apa, sahamnya apa. Itu balik lagi ke pilihan kalian masing-masing, kira-kira sektor saham mana sih yang sebenarnya cocok sama kalian, yang segi budget juga masih oke, segi valuasi masih murah, segi prospek juga masih meyakinkan. Disclaimer, gue nggak ngajak untuk beli suatu saham apapun ya. Ini cuman ngasih tahu outlook di 2026 gimana. Sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang portofolionya di 2025 masih kurang ceria, semoga di 2026 ini akan ceria, akan hijau kembali, oke? Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.